ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Jamaah rahimahumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan alhamdulillah wa syukuri ala ni'matillah atas segala nikmat Allah yang telah tercurah kepada kita semua, sehingga kita masih berkesempatan untuk dapat melaksanakan tugas kewajiban kita, termasuk melaksanakan ibadah sholat Jumat kali ini. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta para kerabat, sahabat dan segenap pengikutnya hingga yaumul qiyamah, sehingga kita insya Allah mendapatkan syafaat pada hari pembalasan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana lazimnya awal khutbah salat Jumat, tidak lupa marilah kita selalu meningkatkan, memperingatkan diri kita sendiri untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan segala larangannya dan mematuhi segala perintahnya. Jamaah rahimahullah, alhamdulillah wa syukurillah kita masih dikurniai kesempatan untuk dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup tahun 2021 ini, dianugerahi kesempatan beraktivitas meskipun dengan segala keterbatasan akibat pandemi wabah COVID-19. Berkaitan dengan awal tahun 2021 ini, tentunya kita sudah mencanangkan capaian-capaian tertentu dalam rangka menciptakan segala sesuatunya untuk selalu tampil, untuk selalu meraih yang lebih sempurna, yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Sebagaimana dinasihatkan oleh junjungan kita Rasulullah SAW, bahwasanya beruntunglah orang-orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Merugilah orang-orang yang sama dengan hari kemarin, dan celakalah orang yang lebih buruk daripada hari kemarin. Sabda Rasulullah SAW ini menuntut kita untuk bekerja, beribadah yang lebih baik, lebih giat, lebih bersemangat daripada tahun-tahun yang lalu. Jamaah rahimakumullah, dalam rangka mencapai target-target tertentu untuk menjadikan tahun 2021 ini menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, kita tentunya membutuhkan perencanaan yang matang dan perencanaan itu adalah dalam segala aspek kehidupan kita, baik ibadah mahdhah maupun ibadah muamalah. Dengan demikian, sebagai muslim yang mukminin, kita wajibkan selalu menyimbangkan antara aspek ibadah mahdhah dan muamalah tadi. Dalam aspek manajemen, kita mengenal 4 komponen utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi dan penyempurnaan. Tentunya pada awal tahun ini kita seharusnya sudah memiliki perencanaan yang baik dan matang untuk dilaksanakan. Dalam membuat perencanaan dan capaian-capaian untuk tahun ini, seperti biasanya kita mendasarkan sedikit atau sebagian pada capaian-capaian yang telah kita laksanakan pada tahun lalu. Untuk itu, evaluasi atau introspeksi diri atau muhasabah penting untuk dilakukan. Bahkan evaluasi introspeksi diri atau muhasabah penting untuk dipraktekkan bagi seorang mukmin bukan hanya setahun sekali, tapi setiap hari. Yang paling baik adalah pada waktu malam hari untuk melakukan evaluasi atau introspeksi diri terhadap segala amaliyah pekerjaan yang telah dilakukan sepanjang hari. Malam hari menjelang beranjak tidur, sebelum kita beristirahat, sempatkanlah untuk introspeksi diri, karena pada saat itulah merupakan waktu yang tepat, karena dengan menenangkan pikiran dengan hasil introspeksi itu kita dapat implementasikan pada esok hari. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah maha tahu atas apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala maha tahu atas seluruh perbuatan dan keadaan kita. Tak ada satupun dari kita yang tersembunyi dari pandangan dan pantauan Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri dapat kita artikan dengan melakukan perhitungan, yaitu berapa banyak kebaikan atau kemaslahatan yang kita sudah perbuat dan berapa banyak keburukan atau kemudaratan yang sudah kita perbuat sepanjang hari, dari sejak bangun tidur sampai menjelang tidur lagi. Dengan demikian kita dapat melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat selama sepanjang hari, sehingga kita selalu dapat mencapai sesuatu yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jamaah rahimakumullah, melalui introspeksi diri, seorang muslim juga dapat menilai apakah perbuatannya sudah selaras dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru ia membuat hukum sendiri untuk membenarkan perbuatannya yang justru dapat mencelakakan dirinya di kelak kemudian hari. Seseorang menyangka telah bekerja keras di dunia untuk kebaikannya kelak, tapi ternyata justru kesesatan yang dia kerjakan selama ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsanuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Mereka adalah orang yang sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Dengan menilai ayat ini, melalaikan introspeksi diri atau muhasabah adalah petaka sebagai nasihat Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu perkara yang paling berbahaya bagi suatu pekerjaan adalah meremehkan dan meninggalkan introspeksi diri atau muhasabah, melepaskannya begitu saja dan menggampangkannya persoalan tersebut. Hal-hal itu akan menghantarkan pada kehancuran. Orang-orang yang mengharapkan derajat takwa tertentu akan selalu terbiasa melakukan introspeksi diri. Mengintrospeksi diri akan tidak merasa puas dengan amal yang ia kerjakan. Ia juga tidak meremehkan segala kesalahan-kesalahannya. Ia akan begitu ketat dan berhati-hati
menelaah ucapan dan perbuatan karena khawatir terselip dalam hidupnya sesuatu yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi ciri orang yang bertakwa, sebagaimana perkataan Maimun bin Mahran rahimahullah, kitalah seorang hamba menjadi orang yang bertakwa sampai ia melakukan muhasabah atas dirinya secara lebih keras daripada seorang teman kerja yang pelit yang membuat perhitungan dengan teman-temannya. Muhasabah memiliki beberapa kebaikan. Pertama, menyadari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa diri sehingga memunculkan keinginan melakukan perbaikan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa introspeksi diri, seorang hamba selalu merasa suci dan benar sehingga tidak ada keinginan untuk bertobat. Abu Bakar As-Siddiq misalnya pernah memegang lidahnya sendiri sambil mengatakan, lidah inilah yang menjerumuskan saya ke dalam banyak lubang kesalahan. Yang kedua, memunculkan rasa takut kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga mencegah diri dari sikap melalaikan hukum-hukumnya dan menelantarkan amanah. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering menangis pada malam hari karena memikirkan nasib rakyatnya dan takut hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang ketiga, mendorong diri untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemungkaran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berinfak sebanyak 200.000 dirham karena lalai dalam salat asar berjamaah. Putranya Abdullah bin Umar juga pernah ketinggalan salat berjamaah dan sebagai gantinya dia qiyamul lail sepanjang malam. Seorang ulama bernama Ibnu Aun rahimahullah pernah membebaskan 2 orang budak hanya karena dia merasa bersalah telah berkata dengan nada keras kata ini dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, seandainya apabila dalam introspeksi diri ternyata kita telah melakukan kesalahan, melakukan kealpaan, maka bersegeralah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa taubat yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni serta memberikan rahmat pada kami, niscaya kami tergolong orang-orang yang merugi. Dan sekali lagi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, sebagaimana janjinya pada penggal ayat terakhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kami dengan beban yang berat sebagaimana pada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami dengan apa yang tidak sanggup kami mengukurnya.
maafkanlah kami, ampunkanlah kami, dan rahmatilah kami. Engkau pelindung, dan maka tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Mudah-mudahan Allah SWT beri kekuatan kepada kita untuk menatap masa depan dengan rahman dan rahimnya yang melimpah. Dan mengakhiri khutbah ini, marilah kita berdoa. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah Allah SWT, mengharapkan selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sehatkanlah badan kami, terangilah hati kami, tetapkanlah iman kami, perbaikilah amal kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan dan jauhkanlah kami dengan kelalaian dan kealpaan. Tunaikanlah hajat kami, terutama hajat dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qudiyal hajat. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.